Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja, TPN Ganjar duga skema debat ya Cawapres KPU untuk akomodasi Gibran. Gimana begitu kan ya, si bling-bling sayur kata netizen begitu ya. Artinya apa? Artinya selama ini apakah ini keuntungan bagi Gibran? Ya, katanya sih ada salah satu calon capres ya, cawapres ya, katanya untuk meminta soal debat itu. Siapa mereka begitu kan? Jangan-jangan ya mereka begitu. Dalam artian bahwa kenapa sih takut debat ya? Kenapa debat ini skemanya harus diganti begitu kan? Apakah KPU sudah masuk angin ya? Apakah KPU sudah dibisiki oleh Pak Lurah begitu kan? Seharusnya kan independen terus begitu kan. Tanpa intervensi apapun ya silahkan mereka begitu. Dan kita kelihatan sudah, Bawaslu sudah kelihatan ya, KPU sudah mulai ada tanda-tanda mereka ya. Mulai dari KPK, MK, Bawaslu, KPU begitu kan, apalagi coba bayangkan. Jadi artinya apa? Artinya bahwa hal-hal seperti ini sangat agak merugikan bangsa kita, rakyat kita yang seharusnya rakyat mengetahui bagaimana gagasan sebagai ya seorang cawapres yang ditawarkan ya kepada masa depan bangsa kita. Ya, kalau tidak ada debat cawapres lalu kemudian didampingi oleh capres kan gimana begitu kan? Ya, debat capres cawapres ya tetap aja. Mending ya tidak ada capres, tidak ada debat kalau seperti itu begitu kan. Mending kan tidak ada debat begitu kan. Ngapain juga begitu KPU bisa diatur-atur. Kan seperti itu logikanya begitu kan. Ini agak-agak gimana begitu kan. Ya jelas ini ada keuntungan besar kepada Gibran atau hanya ya Gibran takut di situ begitu kan. Ya biarlah di media sosial Gibran tidak takut ya, Gibran akan membangun gagasan, sudah dipersiapkan dan sebagainya katanya begitu. Tapi pada intinya adalah masyarakat kan sudah paham bagaimana gagasan-gagasan yang sebenarnya begitu. Ini komentar netizen ya, TPN Ganjar duga skema debat Cawapres KPU untuk akomodasi Gibran ya. Mari kita baca. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Lah emang gitu kan, namanya juga jalur orang dalam kok ya. Jadi kader karena bapak, jadi wali kota karena bapak, jadi cawapres karena bapak. Tanpa bapak jadi ya apa anak muda itu? Mumpung masih muda bahagia, orang tua juga bikin repot. Ya itu emang karena ambisi orang tua. Ini komentar-komentar netizen. Yang kedua, kita buat gerakan ya, bersihkan kertas suara pilpres ya, khususnya yang tengah ya, boleh tusuk kanan kiri. Tengah harus mulus bersih tanpa satu ya memilih ya lubang pun katanya begitu. Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan. Maka setelah MK gantian KPU aman dan Gibran aman begitu kan. Seolah-olah ya mereka ditunjukkan kepada publik hari ini bagaimana ya perilaku-perilaku mereka begitu kan. Mulai dari KPK, MK, terus kemudian Bawaslu, KPU, seolah-olah terarah begitu kan. Seolah-olah bisa dibisiki mereka, seolah-olah ya masuk angin mereka begitu kan. Artinya apa? Kepercayaan publik hari ini sudah tidak begitu percaya mereka begitu kan ya. Banyak kritikan-kritikan dari netizen begitu kan. Ada yang mengatakan blimbing sayur lah, ada inilah, ada itulah dan sebagainya begitu kan. Akibatnya apa? Masyarakat kan sudah tidak begitu paham ya. Sekarang ini melihat dengan situasi politik yang kemudian hanya dimainkan sana sini begitu kan. Ya bagaimana rakyat bisa paham kalau di sana intervensi, sana intervensi dan bahkan tidak begitu percaya hari ini begitu kan. Tidak mau melihat capres siapapun cawapresnya ya itu aja. Menganggap orang seperti itu begitu kan. Kalau lembaga-lembaga yang dipercaya hari ini oleh masyarakat sudah dicidrai dengan seperti itu kan logikanya kan gimana begitu kan. Malas kan ya di situ akhirnya muak begitu kan. Sangat muak begitu. Ini sangat disayangkan sekali begitu kan. Pelangak-pelongok yang takut debat katanya begitu. Ini ya banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Ya kita lihat saja di situ. Orang-orang akan melihat bahwa wah kalau Gibran menjadi cawapres, wah ini gimana begitu kan di tahun-tahun selanjutnya begitu bisa saja menjadi capres ya. Setelah menjadi capres, wah berbagai alasan apapun mereka ya bisa saja otoriter lebih dari Pak Jokowi karena dia masih muda tidak bisa dikendalikan begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya semua sana sini bisa diintervensi begitu. Dengan sudah terbukti begitu kan. Bagaimana Agus Raharjo di situ membongkar habis-habisan.
TPN Ganjar duga skema debat Cawapres KPU untuk akomodasi Gibran. Ya, mari kita baca. Tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud menduga skema debat Pilpres di 2024 yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk mengakomodasi kubu Cawapres ya nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka. Ketua KPU ya telah menetapkan 5 kali debat Capres-Cawapres dan semuanya akan diikuti semua paslon. Dalam aturan itu meski ada 2 debat khusus Cawapres, Capres tetap akan ikut mendampingi. Lah ini kan gimana begitu kan? Ada debat Cawapres ya, tiba-tiba mereka begitu kan ya, Capresnya harus datang mereka. Ini bukan debat Cawapres tapi debat Capres-Cawapres begitu kan. Kan sistemnya kan seperti itu seharusnya begitu kan ya. Kalau kita melihat dengan KPU yang selama ini. Tapi kan ini aneh begitu. Seharusnya kan Cawapres mereka tanpa diikuti oleh Capres di situ. Ya, bahkan ya Niko meyakini kehadiran semua pasangan calon dalam debat khususnya Cawapres karena Gibran dianggap sebagai sosok yang kurang memiliki pengalaman. Dibanding 2 Cawapres lainnya, dia menyebutkan Gibran tak baik ya soal visi misi, pemahaman masalah maupun kemampuan mengkomunikasikan sesuatu yang bersifat substantif begitu kan ya. Kalau bersifat substantif ya seharusnya kan masyarakat melihat substansinya apa begitu kan. Sementara itu ya Kiko memastikan semua skema debat yang telah ditetapkan KPU tak akan bermasalah bagi pihaknya ya. Debut publik ya kata dia bukan hal baru bagi Ganjar dan Mahfud begitu kan. Hal-hal seperti itu debat hal yang biasa bagi Ganjar dan Caimin di situ. Tapi bagaimana kalau Gibran menghadapi situasi seperti ini begitu kan? Mau tidak mau kan takut, mau tidak mau kan gemetaran. Pengalamannya kan masih kurang. Harus didampingi harus Capres begitu kan. Ini bukan debat Cawapres namanya. Ini debat Capres-Cawapres di situ begitu. Ya sama aja. Mending nggak usah debat-debat aja deh begitu kan. Ya daripada ya masyarakat bingung sana sini begitu kan ya. Toh pada hakikatnya kita lihat saja ya itu aja mereka. Jadi artinya apa? Ya langsung lantik aja mereka begitu kalau sudah semuanya bisa diintervensi kok begitu kan. Jangan-jangan nanti MK bisa intervensi sana sini begitu kan. Ini kan kacau begitu kepada rakyat Indonesia. Saya sebagai rakyat kecil begitu kan tidak hanya tinggal diam, harus bersuara kita begitu kan. Maka masyarakat Indonesia harus bersuara begitu, jangan diam. Semakin Anda diam, semakin diinjak begitu kan. Kan seharusnya logika kan seperti itu begitu. Ini sangat-sangat disayangkan begitu ya. KPU bisa dipreteli begitu. Ini terpisah tim kampanye nasional TPN Ganjar ya, Capres dan Cawapres nomor urut 2 mengklaim Gibran Raka Buming Raka membantah bahwa perubahan skema debat KPU pada Pilpres tahun depan merupakan usulan dari paslon nomor urut 2. Hatta juga memastikan Gibran bakal tetap siap apabila di kemudian hari skema debat khususnya Cawapres oleh KPU tetap diadakan seperti Pilpres terdahulu. Bahkan yang menurut Hatta Gibran tidak memiliki khawatiran atau ketakutan untuk menyampaikan gagasan kepada publik. Bahkan ya Hatta secara pribadi mengaku lebih sepakat ya pada skema debat KPU yang terkini, yakni kini ada pemisah debat Capres-Cawapres yang mengatakan baik Capres maupun Capres memiliki visi misi yang sama. Bahkan Hatta menilai kemungkinan KPU sudah menyadari dan mengevaluasi rangkaian debat Pilpres terdahulu yang menyebutkan debat yang tepat adalah debat bersama. Lantaran setiap paslon memiliki gagasan yang bersama. Iya, kalau itu tuh debat Capres-Cawapres iya di situ begitu kan. Karena ini kan debat Cawapres mereka begitu kan. Seharusnya debat Cawapres itu bagaimana keberanian mereka. Ya, bagaimana gagasan-gagasan mereka, bagaimana cara ngomong mereka begitu, komunikasi mereka dengan masyarakat di situ begitu kan. Biar apa? Biar ada narasi-narasi yang baik ya, ada gagasan-gagasan yang baik pada masa depan bangsa kita begitu kan. Kalau seperti ini terus kan seolah-olah dicidrai di situ begitu kan. Ya mending menurut saya pribadi ada debat Capres, ada debat Cawapres. Ya dipisah aja. Kenapa harus sekarang itu disatukan? Itu kan yang menjadi pertanyaan penting di situ begitu. Maka disinilah kalau menurut saya pribadi bisa saja KPU masuk angin di situ begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.